yang miskin menjadi kaya di dalam kasih Tuhan. Salve sahabat Katolik, damai Kristus kiranya selalu beserta kita, dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Seandainya ada yang sakit, marilah kita juga berdoa bersama-sama. Kita mohon kasih karunia Tuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka menjadi sembuh. Mereka sangat merindukan untuk sembuh. Dan seandainya ada masalah dalam keluarga, ada problema dalam keluarga, kita juga mohon terang Roh Kudus untuk menerangi dan memberi jalan keluar bagi mereka. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan 31. Dalam kehidupan ini, setiap orang atau masing-masing orang pasti ada yang diandalkan. Entah itu kekayaannya dia, entah itu kepintarannya, gelar akademisnya, status, garis keturunannya, jabatannya, ataupun masih banyak lagi yang menjadi andalan di dalam hidupnya. Kalau kita bertanya, siapa yang tidak ingin hidup berkelimpahan, hidup bahagia, hidup dalam kemewahan? Mungkin sedikit yang akan mengangkat tangan. Kalaupun ada, mungkin sedikit. Karena tidak bisa kita sangkal bahwa manusia cenderung ingin memiliki segala-galanya di dalam hidupnya. Manusia ingin bahagia, ingin sukacita, ingin hidup aman di dalam perjalanan hidupnya. Pertanyaannya, apakah semua itu, cita-cita ini atau keadaan seperti ini adalah dosa atau salah atau dilarang oleh hukum agama? Jawabannya, mari kita merenungkan dan belajar bersama-sama. Mari kita baca dan kita dahului dengan tanda keselamatan, tanda kemenangan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu pun juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa,
supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Apa yang kita miliki, apa yang kita andalkan, harta kekayaan kita, pangkat kita, jabatan kita, kekuasaan kita, dan lain-lain. Semuanya itu akan menguasai dan ikut menentukan arah hidup kita. Dalam Injil hari ini dikisahkan, ada seorang kaya raya yang setiap hari bersenang-senang dalam kemewahannya dia. Dalam kelimpahannya, ia hidup bersuka cita, bersorak-sorai dengan segala apa yang ia miliki. Hidupnya selalu senang. Tetapi ia juga serakah dan sombong. Karena ada seorang pengemis miskin, Lazarus namanya, yang berbaring dekat pintu rumahnya, yang ingin menghilangkan lapar dengan makan remah-remah yang jatuh dari meja makan orang kaya itu. Lalu Lazarus yang miskin meninggal dunia. Tetapi ia langsung dibawa oleh malaikat-malaikat menuju ke pangkuan Abraham. Lazarus bersuka cita. Orang kaya itu pun meninggal. Ia dilempar, ia dibuang ke tempat penderitaan abadi, tempat penderitaan kekal. Satu hal yang menarik, bahwa keadaan kedua orang itu sungguh terbalik ketika mereka masih hidup di dunia dan ketika mereka masuk ke dalam alam hidup baka. Orang kaya itu menderita sengsara di api neraka, derita sengsara di alam maut untuk selama-lamanya. Sedangkan Lazarus si miskin, dia berbahagia di pangkuan Abraham. Kisah orang kaya dilempar ke alam maut untuk menderita sengsara, memberi pelajaran yang berharga bagi kita. Bahwa betul tidak ada yang salah dengan kekayaan. Tidak ada salah dengan apa yang semua dimiliki orang kaya itu. Tidak ada masalah juga dalam cara ia menikmati hidupnya. Ia bersuka cita. Ia berhak berpakaian yang ungu, bagus, dan kain halus. Ia juga berhak bersukaria di dalam hidupnya setiap hari, dalam kemewahannya. Tidak ada yang salah dengan semua itu. Tidak ada yang larang. Tetapi yang menjadi masalah sampai ia dibuang ke alam maut adalah ia lupa diri akan makna dan fungsi apa yang ia punyai. Ia memakai segala kemewahannya, kekayaannya sebagai tujuan untuk bahagia, untuk sukacita di atas muka bumi ini. Ia lupa bahwa semuanya itu hanyalah sarana untuk menggapai tujuan sebenarnya hidup ini, yaitu kebahagiaan di satu hidup yang baru. Sebagaimana Lazarus bahagia di pangkuan Abraham.
Dengan kekayaan itu ia menjadi sombong dan tak peduli dengan nasib sesamanya. Padahal Allah memberi dia kekayaan yang luar biasa, berkelimpahan dalam hidupnya, kemewahan dalam hidupnya. Allah menaruh sebuah tanggung jawab besar di atas bahunya. Untuk dengan kekayaan itu ia membagi rezeki kepada sesamanya. Inilah tanggung jawab yang diberikan Allah kepada dia. Sebenarnya dia kaya, tidak ada masalah. Tapi itulah tanggung jawab dia untuk berbagi dengan orang, dengan sesama yang belum beruntung. Terutama mereka yang miskin, terpinggirkan, pengemis yang terabaikan. Seperti sebagaimana Lazarus, pengemis miskin yang tidur di pintu rumahnya. Ia menutup matanya terhadap penderitaan sesama makhluk Tuhan. Secara khusus orang-orang miskin. Ia lupa pengemis-pengemis yang diremehkan, yang terabaikan, orang-orang yang sakit. Semuanya itu ada gambarannya di dalam diri Lazarus yang miskin itu. Ia melupakan semuanya itu. Padahal itu sebagai tanggung jawab yang diserahkan Allah dalam kekayaannya untuk berbagi kepada sesamanya. Tetapi ia ingin menikmati sendiri kemewahannya tanpa memperdulikan sesamanya yang mati kelaparan, yang berada di bawah meja, yang menantikan remah-remah yang jatuh dari meja makannya. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Cara hidup mengandalkan kekayaan dunia ini mempengaruhi nasibnya kelak ketika setelah ia meninggal. Nabi Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Yeremia bab 17 ayat 5. Maka ia mendapatkan ganjaran menderita sengsara dan kesakitan di alam maut, di alam kekal. Ia terkutuk karena ia mengandalkan kekuatan harta duniawi, kekuatan dirinya sendiri, dengan melupakan kekuatan yang telah memberikan dia kekayaan yang begitu banyak. Karena selama hidupnya ia bukan hanya mengubah fungsi kekayaannya itu sebagai sarana, ia mengubah menjadi tujuan. Bukan hanya itu, tetapi juga ia menjadikan Tuhannya. Dengan kekuatan, dengan kekayaan, dengan kuasa, ia mau berkuasa, ia mau menjadikan semuanya itu menjadi Tuhannya. Sedangkan Lazarus hidup yang berserah pada Allah, yang berserah pada kasih Allah. Karena dunia ini siapa yang dia bisa harapkan? Dia bisa hidup karena semua itu anugerah Allah. Ketika dia meninggal, dia mendapat anugerah Allah. Dia berada di pangkuan Abraham. Memang hidup di dunia ini berbanding terbalik dengan dunia alam baka. Orang kaya yang kaya raya, yang hidup dalam berkelimpahan, setelah meninggal, ia tidak punya apa-apa. Segala harta milik kepunyaannya hilang lenyap. Bahkan hanya setetes air pun, ia harus bermohon kepada Lazarus, bermohon kepada Abraham, supaya Lazarus mencelupkan jarinya ke dalam air dan meneteskan ke lidahnya. Karena ia kehausan. Ia terbakar oleh api. Tetapi ia tidak bisa mendapatkan itu. Karena antara dia dan Lazarus ada jurang pembatas yang tidak bisa diseberangi. Ada gap di antara mereka. Antar gap
di antara yang baik dan yang jahat. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Paus Fransiskus adalah seorang tokoh yang sangat peduli terhadap orang-orang miskin. Orang-orang miskin menjadi perhatian istimewa. Beliau menjadi pembela hidup orang-orang miskin sejak beliau masih menjabat sebagai kardinal di Buenos Aires, Argentina. Paus pernah mengatakan, kalau makan tidak habis dan dibuang, itu sama saja perampok orang miskin. Saudaraku, ketika kita makan tidak habis, makanan enak atau tidak enak, dan kita buang ke sampah, sadarkah kita bahwa apa yang kita buang itu sedang dicari oleh mereka di bawah kolong jembatan, oleh mereka pengemis miskin, oleh mereka yang mengais-ngais di kotak sampah. Bahwa apa yang kita buang itu sangat dinanti-nantikan oleh anak istri di rumah, oleh mereka yang sedang mengais-ngais di kotak sampah. Kalau kita mau sadar, saudaraku, kita mestinya baca dan memahami apa yang dikatakan oleh Bapak Paus. Kalau makan tidak habis dan dibuang, itu sama saja perampok orang miskin. Mari kita renungkan ini. Bapak Paus juga meminta kepada pelayan gereja agar lebih peduli terhadap umat yang dipercayakan kepada mereka untuk digembalakan, dengan cara sesering mungkin mengunjungi umat seperti zaman Yesus dulu berkunjung dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari kampung ke kampung. Apakah kita sudah melaksanakan seperti ini? Yesus pergi mencari orang yang sakit untuk disembuhkan, menghibur orang yang menderita, dan memberi kekuatan kepada orang yang putus asa. Seruan Bapak Paus ini hanyalah salah satu bagian dari gerakan pembaharuan yang dilakukan di dalam Gereja Katolik. Ini satu program yang bagus, tapi perlu diwujud nyatakan di dalam hidup yang nyata ini. Mari kita bertanya di dalam diri kita di masa Retret Agung ini, di masa Prapaskah, masa puasa, masa bertobat ini. Apakah saya seperti orang kaya itu, hidup tanpa peduli dengan sesama? Ataukah apakah saya sudah menjadi saudara bagi yang lain? Apakah saya sudah peduli terhadap nasib orang-orang yang miskin, yang sakit, yang lapar, yang tersisihkan, yang terpinggirkan? Jawaban kita dari pertanyaan ini akan menentukan nasib kita pada hari panggilan kita terakhir hidup kita. Ketika kita menghadap Sang Khalik, apakah kita seperti Lazarus? Atau apakah kita seperti orang kaya itu? Di masa Retret Agung ini, mari kita merefleksikan diri. Sambil kita berdoa, mohon Tuhan Yesus, beri kami kekuatan, curahkan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengasihi sesama kami. Kami mampu melayani sesama kami sejauh kami sanggup. Supaya wujud nyata
kasih sayang-Mu, kemurahan-Mu bagi sesama kami bisa terlaksana. Supaya kami hidup saling berbagi kasih, hidup saling berbagi rezeki. Karena di dalam saudara-saudara kami yang lain, kami berjumpa dengan Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.